Nama saya Hagai Gusmita, saya dari Prodi S1 Farmasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Kelarutan adalah kadar jenuh solut dalam sejumlah solvent pada suhu tertentu yang menunjukkan bahwa interaksi spontan satu atau lebih solut atau solvent telah terjadi dan membentuk dispersi molekuler yang homogeni. Kelarutan suatu zat atau solut dalam solvent tertentu digambarkan sebagai light dissolved light. Senyawa atau zat yang strukturnya menyerupai akan saling melarutkan, yang penjabarannya didasarkan atas polaritas antara solvent dan solut yang dinyatakan dengan tetapan dielektrikum atau momen dipol, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, atau ikatan elektrostatik yang lain. Kelarutan sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu dari momen dipolnya. Namun Hildebrand membuktikan bahwa pertimbangan tentang dipol momen saja tidak cukup untuk menerangkan kelarutan zat polar dalam air. Kemampuan zat terlarut membentuk ikatan hidrogen lebih merupakan faktor yang jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan polaritas. Di sini saya akan melakukan uji kelarutan. Di sini saya punya alat dan bahan. Alat yang pertama 1 batang pengaduk, 2 beaker gelas, 3 galon porselin, 4 corong kaca, 5 gelas ukur, 6 Erlenmeyer, 7 sendok tanduk, 8 kaca arloji, 9 penjepit kayu, 10 termometer, 11 water bath, 12 timbangan digital. Berikut adalah prosedur kerja. Untuk kertas saring, sebelum digunakan, gunting kertas saring berbentuk lingkaran dengan diberi tanda 60 derajat Celcius. Untuk suhu 60 derajat Celcius itu pun dengan suhu 45 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Selanjutnya, letakkan ke dalam cawan porselin dan dipanaskan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 10-15 menit sampai kertas benar-benar kering. Yang berikut, timbang asam salisat sebanyak 500 mg atau 0,5 gram. Ukur Aquades menggunakan gelas ukur sebanyak 150 ml, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lakukan 3 kali untuk suhu 25 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Yang berikut, larutkan asam salisat ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan Aquades untuk suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk suhu yang 45 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, dipanaskan terlebih dahulu di atas water bath, sedangkan untuk suhu yang 25 derajat Celcius dibiarkan pada suhu standar. Sebelum diletakkan di atas water bath, terlebih dahulu ditutupi menggunakan aluminium foil dan diberi lubang untuk memasukkan termometer, lalu letakkan di atas water bath untuk mengukur suhunya. Kita dapat menggunakan termometer, yaitu cara penggunaannya: masukkan termometer ke dalam Erlenmeyer lewat dari lubang yang tadi kita buat di tengah bagian air. Perhatikan ketika suhunya sudah mencapai 45 derajat Celcius. Turunkan Erlenmeyer dari water bath, lalu masukkan sampel untuk dilarutkan, yaitu asam sulsilat. Selanjutnya pada Erlenmeyer kedua, kita memperhatikan ketika suhunya sudah mencapai 60 derajat Celcius. Turunkan Erlenmeyer dari water bath, lalu masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer seperti percobaan sebelumnya. Kemudian larutkan asam sulsilat yang berada di dalam Erlenmeyer
dengan cara Erlenmeyer membentuk angka 8. Setelah 10-15 menit, kertas sudah benar-benar kering. Angkat dan bungkus di dalam aluminium foil agar tidak terkontaminasi. Setelah kering, timbang kertas saring untuk mengetahui beratnya. Setelah ditimbang, kita harus mencatat hasil dari timbangan kertas saring tersebut. Sebelum digunakan, kertas saring dibasahi terlebih dahulu menggunakan Aquades. Setelah kertas saringnya basah seluruh, lalu masukkan larutan asam sulsilat menggunakan kertas saring. Disaring, kertas saring yang berisi residu tadi dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk dipanaskan dalam oven hingga kertas saring tersebut kering. Panaskan kertas saring benar-benar kering. Setelah kering, angkat dan timbang kembali kertas saring tersebut. Timbang kertas saring yang tadi dan catat hasilnya. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.